Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim audit kompetensi SDM ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kenapa sih perlunya audit SDM? Jadi, untuk menelaah seberapa baik manajer mengetahui kebijakan SDM. Jika manajer mengabaikan kebijakan SDM atau melanggar peraturan hubungan karyawan, audit akan mengungkap kesalahan-kesalahan ini sehingga tidak korektif dapat segera diambil. Ketaatan terhadap hukum sangatlah penting. Departemen SDM yang efektif dapat memenuhi tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka frekuensi perputaran karyawan, ketidakhadiran, dan aktivitas serikat pekerja kemungkinan akan terjadi. Untuk mempelajari seberapa baik kebutuhan karyawan, tim audit mengumpulkan informasi mengenai gaji, tunjangan, dan lain-lain. Audit SDM dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi. Yang pertama, ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Yang kedua, ketika kekuatan eksternal yang memaksa suatu tinjauan perusahaan induk, perusahaan yang mengakuisisi, dewan komisaris, dan badan pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, ketika manajer baru bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memaksa konsiderasi ulang sumber daya manusia. Contohnya, penurunan bisnis, ekspansi yang gencar, ancaman sedikit pekerja, dan perputaran karyawan yang ingin sekali. Yang terakhir, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM perusahaan. Kemudian proses audit sumber daya manusia terdiri atas 6 langkah. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM dan menekan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, memiliki personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen SDM. Yang kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Yang terakhir, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Kemudian manfaat audit SDM. Menurut Rifai tahun 2004, audit SDM mengevaluasi aktivitas SDM yang digunakan dalam suatu perusahaan dan merupakan pengendalian kualitas keseluruhan yang mengevaluasi aktivitas SDM dalam suatu perusahaan. Manfaat dari audit SDM ini diantaranya yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan ilegal. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Yang terakhir, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian tujuan audit SDM. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merupakan beberapa langkah
perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Yang terakhir, mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Kemudian pendekatan riset audit SDM. Riset juga digunakan untuk mengaudit kegiatan atau aktivitas SDM. Beberapa alat pengumpulan data dapat membantu dalam menghimpun data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan. Adapun alat-alat tersebut adalah interview atau wawancara, informasi eksternal, survei, dan eksperimen SDM. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya yaitu Desi Nuraini. Selanjutnya, pengertian kompetensi. Secara harfiah atau terjemahan berasal dari kata kompeten, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi atau asal-usul kata, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seseorang pemimpin atau staf yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik, menurut Edi Sutrisno. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas atau peran, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Pengertian ini sebagai kecakapan atau kemampuan yang dikemukakan oleh Robert A. Roach. Selanjutnya, aspek konsep kompetensi. Menurut Gordon 1988 menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seseorang karyawan mengetahui cara melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Yang kedua, understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang kondisi kerja secara efektif. Yang ketiga, skill, yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, value, yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Selanjutnya, attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu peristiwa yang datang dari luar. Yang selanjutnya, interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Karakteristik kompetensi. Menurut Spencer 1993 terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama motivasi, yaitu sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua, traits, yaitu watak yang membuat orang untuk berperilaku merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, self-concept, yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Hal ini diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik. Yang keempat, knowledge, yaitu informasi atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Yang kelima, skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Adapun manfaat penggunaan kompetensi, menurut Ruki 2003 mengemukakan konsep kompetensi menjadi semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar.
dengan berbagai alasan. Yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, alat seleksi karyawan. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas. Yang keempat, dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Yang kelima, memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, penerapan kompetensi berdasarkan fungsi sumber daya manusia. Kompetensi karyawan diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat karyawan meliputi yang pertama, flexibility, yaitu kemampuan untuk melihat perubahan sebagai suatu kesempatan yang menggembirakan ketimbang sebagai ancaman. Yang kedua, information seeking, motivation and ability to learn, yaitu kemampuan mencari kesempatan belajar tentang keahlian teknis dan interpersonal. Yang ketiga, achievement motivation, yaitu kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas produktivitas. Yang keempat, work motivation under time pressure, yaitu kemampuan menahan stres dalam organisasi dan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, collaborativeness, yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif dalam kelompok. Yang terakhir, customer service orientation, yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. Selanjutnya, berbagai upaya pengembangan SDM hendaknya didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, terdapat seleksi SDM yang baik untuk benar-benar menciptakan pegawai yang berkualitas. Yang kedua, merancang keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai, menyediakan sarana, prasarana, dan teknologi yang sesuai untuk pengembangan pegawai, perangsang seperti imbalan, kebendaan, pujian, keberhasilan yang diharapkan, tanggung jawab, serta perkembangan adalah perangsang-perangsang positif, sementara hukuman adalah perangsang negatif. Motif adalah intern yang unik bagi setiap individu, sedangkan perangsang adalah ekstern dan seragam bagi individu-individu dari kelompok kerja yang sama. Yang ketiga, komitmen yang tinggi dari setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan pegawai secara berkesinambungan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen kompetensi karyawan. Menurut Spencer dan Spencer dalam Cucu dan Suwatno 2009 menyatakan bahwa ada 5 karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, keterampilan atau skill. Kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Yang ketiga yaitu konsep diri atau self-concept. Adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu motif atau motif, yaitu apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang mendorong perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau tujuan tertentu. Yang kelima yaitu sifat atau traits, yaitu ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat konsisten terhadap situasi atau informasi.
Selanjutnya yaitu jenis kompetensi menurut Spencer dan Spencer tahun 1993. Mengklasifikasikan dimensi dan komponen kompetensi individual menjadi 3, yaitu yang ke-1 kompetensi intelektual, yang kedua kompetensi emosional, yang ketiga kompetensi sosial. Uraian dari masing-masing kompetensi secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual adalah karakteristik sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu, atau bisa disebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman konseptual, dan lain-lainnya, yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. Kapasitas intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Selanjutnya yaitu kompetensi emosional, yaitu adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan memahami lingkungan secara objektif, sehingga pola emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di tempat kerja. Kompetensi emosional individu terinternalisasi dalam bentuk 5 tingkat kemauan dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, sensitivitas atau saling pengertian. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Dan kelima, komitmen pada organisasi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah karakter, sikap, dan perilaku atau kemauan untuk membangun simsalan di tempat kerja. Kompetensi sosial individu terinternalisasi dalam bentuk 7 tingkat kemauan dan kemampuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh dan dampak. Yang kedua, kesadaran berorganisasi. Ketiga, membangun hubungan kerja. Keempat, mengembangkan orang lain. Kelima, mengarahkan bawahan. Keenam, kerja tim. Ketujuh, kepemimpinan kelompok. Selanjutnya yaitu pengukuran kompetensi karyawan. Cara pengukuran tingkat kompetensi karyawan sendiri terbagi dalam 2 perangkat pengukuran, yakni alat utama dan alat pembantu. Alat utama yaitu untuk mengukur kompetensi karyawan dengan metode assessment center ini terbagi dalam beberapa fase tes, di mana masing-masing fase ini memiliki fungsi dan tujuan berbeda. Beberapa tes tersebut adalah yang ke-1 tes psikometri, yang kedua exercise dan simulasi, yang ketiga self preference atau inventory, yang keempat adalah wawancara. Selanjutnya yaitu alat tambahan. Walaupun alat utama dalam metode pengukuran kompetensi ini dinilai sangat efektif dan akurat, tapi dalam beberapa kasus tertentu, terutama ketika dimensi dari beberapa pekerjaan sangat spesifik, dan para peserta harus mampu untuk menunjukkan perilaku yang sangat dibutuhkan supaya pekerja tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Maka dalam metode assessment center ini akan dibutuhkan beberapa metode tambahan, diantaranya adalah yang ke-1 role playing, yang kedua analisis kasus, yang ketiga presentasi, dan yang keempat tes proyektif. Yang selanjutnya, hambatan dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Hambatan utama dalam mengembangkan karir sering menjadi suatu persoalan yang tidak disadari sepenuhnya oleh karyawan. Banyak karyawan mengeluh karirnya yang tidak beranjak lebih baik dengan menyalahkan kondisi lingkungan. Seperti yang ke-1, kurangnya rasa percaya diri, kedua, kebiasaan dan perilaku buruk, ketiga, kurangnya informasi untuk mengembangkan karir, keempat, tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras, yang kelima, kurangnya kesadaran diri tentang kekuatan diri, pengetahuan, keterampilan diri. Yang keenam, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif, dan yang ketujuh, kurangnya jaringan yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Egi Faturrahman. Pembahasan instrumen audit sumber daya manusia. Kegiatan audit dilakukan dengan cara pengumpulan data atau dengan kata lain melalui penelitian yang nantinya akan digunakan perusahaan untuk menentukan strategi di masa yang akan datang. Oleh karena itu membutuhkan berbagai teknik penelitian agar sasaran dapat tercapai.
Artinya memperoleh informasi sebanyak mungkin sehingga akan diperoleh gambaran yang selengkap mungkin mengenai kegiatan yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa instrumen pengumpulan informasi yang membantu dalam menghimpun data aktivitas-aktivitas sumber daya manusia seperti yang pertama, instrumen audit SDM dalam bentuk daftar periksa. Analisis dokumen SDM yang dapat dilakukan antara lain dengan meneliti berbagai dokumen terkait pengelola SDM perusahaan seperti uraian dan spesifikasi jabatan, perhitungan kebutuhan tenaga kerja, SOP rekrutmen dan seleksi, evaluasi terhadap hasil pelatihan, formulir penilaian kerja, dan sebagainya. Analisis dokumen bahkan sudah bisa dilakukan sejak investigasi awal. Dengan menganalisis dokumen yang ada, auditor dapat menemukan kekurangan atau potensi masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan SDM. Tentu saja hasil analisis dokumen ini masih perlu diklarifikasi oleh audit untuk meminta penjelasan dan analisis lebih lanjut. Namun demikian, auditor bisa saja sudah menghasilkan temuan atau bahkan kesimpulan awal setelah menganalisis dokumen yang ada. Hal ini dimungkinkan apabila auditor memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki jam terbang atau pengalaman yang cukup dalam melakukan audit. Instrumen audit SDM dalam bentuk wawancara. Wawancara juga merupakan cara yang sangat efektif untuk mendapatkan informasi atau mengklarifikasi temuan yang dihasilkan dari analisis dokumen. Wawancara bisa dilakukan terhadap manajer SDM, profesional SDM yang menangani aktivitas manajemen SDM tertentu seperti staf bagian rekrutmen dan seleksi atau staf yang menangani pelatihan. Wawancara untuk menggali informasi bisa juga dilakukan terhadap manajer lini atau karyawan biasa. Yang harus diperhatikan oleh auditor dalam melakukan wawancara adalah mewawancara orang atau sumber informasi yang tepat yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan audit. Jabatan informasi yang lebih tinggi tidak menjamin bahwa informasi yang diberikan akan memadai, terutama apabila informasi yang dibutuhkan bersifat rinci atau detail. Prinsip komunikasi atau wawancara secara umum dapat diterapkan dalam proses audit SDM, seperti membangun raport dengan interview, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, melakukan probing, dan sebagainya. Auditor disarankan untuk menginformasikan terlebih dahulu mengenai jadwal dan materi wawancara, terutama apabila auditor meminta interview untuk menyiapkan berbagai laporan atau dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu. Auditor harus merekam, setidaknya membuat catatan atas berbagai informasi yang ditemukan dalam wawancara, dan meminta konfirmasi dari interview atas wawancara yang dilakukan. Yang ketiga, ada instrumen audit SDM dalam bentuk kuesioner. Karena wawancara itu menyita waktu dan mahal serta kerap hanya terbatas pada sedikit orang, maka Departemen Sumber Daya Manusia yang menggunakan kuesioner-kuesioner untuk memperluas lingkup riset mereka. Selain itu, kuesioner juga dapat memberikan jawaban-jawaban yang lebih terbuka dibandingkan wawancara tatap muka. Kesimpulan, perusahaan akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh pegawai-pegawai yang berkompeten di bidangnya. Kompetensi pegawai yang terdiri dari pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau keterampilan atau skill, sikap atau attitude disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja pegawai yang berprestasi dan profesional dalam bekerja. Untuk saran dari uraian makalah ini, penyusun merekomendasikan pentingnya untuk menguasai konsep audit SDM, karena hal tersebut dapat membantu mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM yang dilakukan dalam suatu perusahaan, dan hasilnya memberikan umpan balik tentang fungsi SDM bagi para manajer operasional dan Departemen SDM. Ini juga mengemukakan beberapa baik para manajer mengelola tugas-tugas SDM. Terima kasih.